lebih dari 20% memperbaikinya nggak sulit kok gitu ya, karena bukan substansi gitu ya. Kalau kita mengubah analisis perhitungan kan panjang ceritanya, tapi ini hanya parafrase kalimat aja begitu. Nah ini list nama-namanya yang kedapatan mencurangi ya. Nah ini di tahun lalu itu tidak ada yang curang sama sekali pada saat proses pemeriksaan turnitinnya begitu ya. Namun ketika dikumpulkan pernyataan plagiarisme dan lain sebagainya, banyak diantaranya materainya sama. Jadi kalau kita lihat nomor seri materainya tuh sama begitu. Nah, untuk menghindari ini, sekarang surat pernyataannya kan akan dikumpulkan, begitu kan ya? Persetujuan akan dikumpulkan, jadi untuk mencegah begitu ya barangkali. Nah, itu sekilas. Kita langsung lanjut lagi ke SOP. Nah, jadi akan dicek. Kalau lebih dari 20%, maka laporannya, si similarity reportnya akan saya unggah ke Google Drive. Kalian download secara manual, mandiri. Jadi tidak akan saya kirimkan ke email masing-masing begitu ya. Jadi di link tersebut ini ada folder similarity report. Nanti di sini kalian download laporan similarity report kalian. Kalau yang tahun lalu itu seperti ini. Nah, di sini udah saya upload gitu ya yang kakak kelas kalian. Gitu juga, nanti tinggal kalian unduh aja secara manual. Nah, saya janji bahwa laporan yang kalian kirim itu maksimal 24 jam sudah ada hasilnya. Begitu. Tapi kalau dilanggar janjinya ya mohon maklum karena banyak pekerjaan. Gitu. Nah, nanti laporannya akan seperti ini bentuknya. Jadi akan ada bagian-bagian yang di-highlight, ini yang diperbaiki gitu. Kalau lebih dari 20%. Tapi kalau tidak kan wajar ya aja ya, ada yang sama in the construction of high-rise building, ini di ratusan artikel adalah kata-kata ini, nggak jadi masalah gitu kan ya, karena wajar. Lalu juga banyak yang bertanya, misalnya nih bab 1 pendahuluan latar belakang, itu gimana Pak? Itu kan kebaca oleh Turnitin, semua laporan, semua artikel ada hal ini gitu ya. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Kalau kita lihat di bagian awal resumenya, TA-nya misalnya ada 25.000 kata, ada 100.000 karakter gitu ya. Dibandingkan dengan tadi bab 1 pendahuluan latar belakang di compare dengan 25.000 kata, itu nggak ada artinya, 0,00 sekian persen gitu. Jadi nggak usah diabaikan. Justru nanti kalau yang mempengaruhi banyak itu adalah yang di paragraf-paragraf begitu. Kalau seperti ini doang kan ini nggak pengaruh besar ya. Apalagi kalau jumlah halaman kalian banyak, kata-kata di kalimatnya di laporannya banyak, tidak akan menjadi masalah. Gitu. Nah, laporannya akan dapat seperti ini, di highlight seperti ini. Nanti kalian exclude untuk pengumpulan yang dilampirkan di yang dilampirkan di tugas akhirnya. Itu ada di paling bawah saja. Kita coba lihat. Nah ini kan pekerja cuma orang ini berulang-ulang ini yang mengkhawatirkan tuh ini. Padahal tinggal masukin doang sambil masukin tek puter udah beres gitu. Tapi bocor lagi ya. Jelek, regulatornya harus diganti. Nah di bagian akhirnya akan ada similarity reportnya, similarity indexnya berapa persen gitu ya. Nah bagian ini yang dilampirkan pada saat pengumpulan. Jadi kalau saya di sini kasih contoh hasil Turnitin, hapus bagian laporan. Itu tinggal tinggal persennya aja berapa gitu. Jadi kalian buang lah ya begitu. Jadi ini yang nanti dilampirkan di tugas akhir pada saat pengumpulan ke perpustakaan dan lain sebagainya. Kita masuk lagi SOP. Orang 70%. Nah, kalau udah kurang dari 20%, nanti akan ada lembar bukti pemeriksaan Turnitin dan file similarity reportnya. Itu dua-duanya harus kalian harus kalian unduh begitu ya, untuk dilanjutkan untuk pembebasan masalah tadi begitu. Baru selesai. Nah, selanjutnya di sini saya mau memberikan syarat dan ketentuannya seperti apa. Di sini ada syarat dan ketentuannya.
Pertama dari panitia kan sudah memberikan formulir-formulir ya. Pertama, laporannya harus sudah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Dibuktikan dengan lembar persetujuan pembimbing untuk pengecekan Turnitin. Jadi bukan lembar pengesahan gitu. Karena kalau sudah disahkan, direvisi, aneh. Gitu ya. Janggal. Gitu. Jadi cukup lembar persetujuan dari dosen pembimbingnya saja. Bahwa ini sudah boleh dicek similarity-nya. Gitu. Lalu di sini ada yang nomor 2, surat pernyataan kebenaran laporan tahun ini ditiadakan. Lalu yang ketiga adalah scan lembar pernyataan bukan hasil plagiarisme. Formatnya yang untuk yang A dan B, A dan C ini sudah di-share oleh panitia. Di Google Drive juga ada. Lalu berikutnya adalah format penamaan soft copy ketika kalian kirimkan ke saya seperti ini. NIM, laporan TA. Hal ini dilakukan pertama untuk mempermudah nanti kalian pencarian laporannya, gitu kan? Seperti di sini. Nah, ini kan tinggal kalian cari aja NIM kalian berapa. Tapi kalau kalian ngirimin format namanya aneh ya, kalian akan kesulitan sendiri mencarinya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Gitu. Laporan tugas akhir versi sekian, fix banget kayak gitu. Nah, jangan ya. Jadi digunakan format seperti ini. Lalu yang diunggah di sini saya tulis halaman sampul, abstrak atau ikhtisarnya dalam 2 bahasa, bab 1 pendahuluan, bab 2 tidak usah, bab 3, 4, 5 ataupun ada misalnya ada 6 bab maka disesuaikan saja 6 bab. Jadi di sini bagian daftar isi, kata pengantar, bagian daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, lampiran tidak perlu diunggah ke Google Form. Cukup sampul atau cover, ringkasan, abstrak gitu ya, pendahuluan, metodologi, isi dan penutup saja ya. Kalau misalnya dalam 24 jam tidak ada hasil Turnitinnya ya berarti tidak memenuhi ketentuan, itu saja. Gitu. Saya tidak akan ngechat oh ini kamu ada bab 2-nya misalnya gitu, nggak akan. Jadi kalian kontrol aja, kan pasangan ya, berpasangan kan TA, jadi kalian saling kontrol aja. Lalu yang berikutnya adalah header dan footer dihapus. Nah, bagian yang atas D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, ini kalau ditambahkan dikali 200 halaman laporan kalian, itu akan nambah kontribusinya ke Similarity Index. Jadi dihapus begitu. Header dan footernya khusus untuk Similarity ya, tapi selanjutnya kalau mau ditambahkan lagi untuk pada saat pengumpulkan silahkan. Lalu password protection harus dimatikan. Jadi yang fitur-fitur supaya tidak bisa di copy itu harus dimatikan. Gitu. Soft copy harus kurang dari 800 halaman. Soft copy tugas akhirnya harus kurang dari 100 MB. Ini ketentuan dari Turnitinnya. Lalu apabila terdapat ketidaksesuaian syarat dan ketentuan, maka laporan tugas akhir tidak akan diproses. Kurang lebih itu. Jadi ini yang harus kalian, ini ada di dalam Google Drive-nya, tinggal kalian baca lagi aja. Lihat lagi SOP-nya. Oh ya, lembar bukti pemeriksaan ya. Lembar bukti pemeriksaan nanti di sini ada formulir lembar bukti pemeriksaan tugas akhir. Ini kalian download, kalian print. Setelah kalian mengetahui berapa similarity index-nya, gitu ya. Jadi di sini bentuknya seperti ini, ada nama, NIM, penulis pertama, kedua, pembimbing utama, pembimbing pendamping. Lalu pada tanggal berapa kalian melakukan submission-nya, begitu ya. Lalu similarity index-nya berapa, ini kalian isi yang warna merah-merah ini sendiri. Terus diganti warnanya jadi hitam. Dicetak, nanti hubungi saya untuk penandatanganan secara basah. Begitu ya. Nanti begitu saya baru ke kaprodinya masing-masing gitu. Jadi di sini untuk yang KS, yang KG dan TPPG diganti aja nama kaprodinya begitu. Jadi ini kalian kalau udah dicek gitu ya, kalian print, kalian nanti ketemu saya begitu ya. Nanti akan saya tanda tangan. Begitu. Kalau tahun lalu ini digital gitu. Kan kalau tanda tangan saya di sini tinggal kalian crop, mudah sekali gitu ya. Jadi ini dihentikan untuk pemeriksaan
untuk secara digitalnya, elektroniknya dilakukan secara manual. Begitu. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Kalau di SOP soalnya masih online gitu. Nah, sekarang lembar form tadi harus kalian cetak kalau sudah keluar similarity index-nya dan kalau sudah kurang dari 20% gitu. Lalu jadi kalian cukup melihat yang pelaksanaan aja. Sekali lagi, timeline-nya tidak saya batasi. Kalau kalian mengirimkannya lewat tanggal berapa? Terakhir itu 27 Juni, ya udah berarti kan memang harus di yudisium selanjutnya. Mungkin itu aja. Untuk sesi berikutnya saya mempersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, sorry, ini ada yang belum dijelaskan ya formulirnya. Jadi di sini ada lampiran A dan lampiran C. Ini kalian print, kalian isi dulu datanya dengan data-data kalian. Kalau lampiran A ini adalah persetujuan dari pembimbing ya. Jadi nama pembimbingnya diketik juga, nanti dimintai tanda tangan beliau-beliaunya, baru nanti di-scan untuk dilampirkan di Google Form. Untuk lampiran C di sini adalah pernyataan bahwa tugas akhir kalian itu bukan plagiat. Intinya seperti itu dan bersedia menerima sanksi kalau terbukti plagiat. Di bawahnya kalian harus tanda tangan di atas materai 10.000. 1, 2 gitu. Boleh menggunakan materai ya, materai elektronik itu diperbolehkan gitu. Nanti akan saya cek nomor serinya seperti biasa. Takut ada permasalahan seperti tahun lalu. Nah, lalu Google Form-nya kurang lebih seperti ini. Saya contohin satu aja yang KG ya, karena sama. Jadi di sini udah ada catatan ketentuannya, lalu kenapa harus kita cek Turnitin dan lain sebagainya udah saya lengkapi. Lalu ada link untuk mengakses Google Drive tadi. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini diisi nama mahasiswa pertama, NIM, nama mahasiswa kedua, NIM, judul tugas akhir, lalu dosen dan gelarnya, lalu ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi jikalau ada permasalahan. Nah, di sini saya ketat sekali ya, jadi kalian harus menggunakan format capital each word. Jadi kalau nulis nama aja seperti inilah gitu ya. Huruf kapitalnya di awal saja, jangan huruf kapital semua dan sebagainya, karena ini saya gunakan nantinya untuk kebutuhan-kebutuhan formulir lainnya gitu. Jadi kalau format namanya ngaco, formulirnya ngaco gitu. Ini misalnya kita isi apa dulu ya supaya bisa next. Tugas akhir juga sama ya, capital each word. Jadi kalau ada yang STA gitu, STA mah biasa aja kapital semua begitu. Nah, berikutnya di sini lampiran A, lampiran C dan soft copy-nya diunggah. Di sini format namanya sudah saya tuliskan lagi gitu ya, kalau kalian lupa. Jadi ketika ngupload harus diganti ya, keingetan di sini begitu. Lampiran A persetujuan pembimbing, lampiran C lampiran pernyataan bebas plagiat, lalu soft copy tugas akhirnya sesuai dengan ketentuan tadi. Salah. Yang dicek hanya cover, abstrak, pendahuluan, metodologi, dan isi atau pembahasan dan penutup saja. Header dan footer dihapus. Gitu. Sekali lagi, saya tidak akan memberikan notice gitu ya kalau syarat tidak memenuhi syarat gitu. Jadi kalau setelah 24 jam laporan kalian belum ada hasilnya ya berarti tidak memenuhi syarat untuk dites. Kalau ada indikasi kecurangan, saya akan hubungi langsung ke mahasiswanya, begitu. Melalui program studi tentu. Silahkan ada yang mau ditanyakan untuk seluruh mahasiswa. Sekali lagi saya mau pesan jangan takut duluan. Ini hanya bagian aja dari segelintir bebas masalah yang harus kalian urus begitu ya. Yang benar. Atau kita mau lihat lagi sanksi ada di sini. Ini tinggal kalian lihat juga di Google Drive-nya. Nah, ini sanksinya ya. Yang merah ini yang akan dilakukan sampai dengan tingkat jurusan. Selanjutnya kalau
penarikan ijazah, pemberhentian dari status mahasiswa itu sudah di ranahnya institusi. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan A sampai C ini. Dan tidak bertahap gitu ya. Saya langsung kasih C aja gitu. Tidak ada apa? Tidak akan ada teguran atau peringatan tertulis dulu, akan langsung ditunda saja lulusnya. Begitu. Dengan cara ya kalian tidak bisa dapat pernyataan itu gitu ya. Kan untuk bebas masalah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi pengecekannya seluruhnya secara daring, namun nanti untuk tanda tangan formulirnya baru secara tanda tangan basah. Itu saja perbedaannya dengan yang dilakukan tahun lalu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Dewi, Pak. Ya. Kalau tadi Pak yang formulir itu yang harus ada tanda tangan Bapak nanti ikut dikumpulkan buat yang hard copy jurusan itu, Pak? Ya. Oh ya. Justru ini yang pentingnya ini ya. Kalau yang di soft copy laporannya dimasukin juga nggak, Pak? Soft copy laporannya itu cuma yang ini aja, yang dihapus bagian laporannya. Jadi cuma ada similarity index-nya aja yang di-print. Bukan Pak, maksudnya yang dikumpulin nanti di akhir, yang kalau udah selesai dikumpulkan CD. Maaf, gimana? Yang dikumpulin lewat CD buat kejurusan, Pak. Yang ini. Semuanya. Jadi ini ini kan similarity report-nya. Lalu ada lembar form ininya, ini juga dikumpulkan, dilampirkan. Jadi satu kesatuan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Ini semua bisa kalian akses kan ya, Word ini, dokumennya. Ingat ya, harus menggunakan email yang ekstensi Polban. Nah ini kan banyak sekali ya yang kurang dari 1%-nya. Ya ini hanya cuma misalnya 2 kata, 3 kata yang ada di dalam laporan. Jadi nggak akan berpengaruh besar. Dan 20% itu sudah cukup tinggi. Toleransinya ya. Silakan, ada lagi? Kamera katanya saya laporannya dia gitu Mil. Yang kita habis seminar dia pasti ke sini karena tahu banyak makanan ya. Jadi ini terbaik. Katrina kemana? Kerja dia. Mana? Lo sudah buka. Ya, ini form yang untuk KG, form yang KS, TPJJ dan TPPG. Jadi nanti masing-masing prodi formulirnya menggunakan formulir yang berbeda begitu ya. Namun nanti hasilnya ada di dalam satu repositori yang sama. Jadi saya akan upload ke sini semua. Lalu kalian download secara mandiri. Di sini dicek berapa 14%, maka di lembar sini tulis 14%. Gitu aja. Kalau lebih dari 20 diperbaiki dulu gitu, jangan dulu bikin form ini. Silakan. Nah ini kan abstrak masih ada ya, salah sendiri kan. Jadi abstrak juga ya. Abstrak, nah langsung pendahuluan. Ya, ada daftar isi dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang laporan tugas akhirnya lebih dari 100 MB ya, kan ada aja ya. Karena ada banyak ilustrasi, gambar-gambar itu bisa kalian hapus dulu. Karena gambar tidak akan terbaca di Turnitin. Jadi gambar-gambarnya bisa dihapus dulu untuk pemeriksaan Turnitin gitu ya. Selanjutnya di pengumpulan laporannya kalian adakan lagi aja. Intinya supaya mengkompres ukurannya sampai kurang dari 100 MB. Gitu. Semuanya ada di sini, silahkan dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan di bagian formulirnya, di sini ada kontak personnya, ada email dan nomor HP saya. Silahkan kalian hubungi aja di jam kerja, gitu ya. Pemeriksaan ini juga akan saya lakukan di jam kerja.
begitu. Jadi kalau yang submitnya jam 2 pagi nggak akan saya cek langsung gitu ya, nanti jam 7 besoknya, mungkin gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri saja pertemuan kita sore ini. Mbak, Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tadi kan Ya, yang Pak, gambar namanya. itu, oh ya saya Anissa Pak dari 4TPJJ. Izin bertanya Pak, tadi kan gambar dihapus dulu ya Pak. Itu penulisan gambarnya itu dihapus nggak Pak? Misalnya gambar lokasi perancangan ditunjukkan pada gambar sekian, itu dihapus juga apa gimana Pak? Enggak, gambarnya aja supaya kurang dari 100 mega. Oh iya. Atau kalian replace sama kotak warna putih juga boleh. Gitu. Baik Pak. Tapi kalau kurang dari 100 mega ya upload aja, nggak jadi masalah. Gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita tunggu sampai jam 4 ya. Si Dani Marte kan minta foto kain, terus saya bilang kayak foto 5an cek aing, terus saya teteh bilang terus saya sok 4an tidak lah aing pakai sini sih anjing cek aing teh udah apa sih eta kenapa pakai sini itu brand kita galau kayaknya Silakan. Nggak ada ya? Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Maka dengan ini sosialisasi Turnitin saya tutup. Untuk selanjutnya saya tunggu laporan tugas akhirnya untuk dicek Turnitinnya. Gitu. Sekali lagi jangan takut dengan pemeriksaan Turnitin ini, begitu ya. Karena ya 90% mahasiswa itu langsung sudah berhasil aja, begitu ya. Sisanya hanya untuk memperbaiki sekali di paragraf-paragraf yang di-highlight saja, begitu ya. Jadi pemeriksaannya atau pengecekannya bisa kalian langsung periksa lagi. Oh ya, tidak ada batas submit ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2% terus ya perbaiki terus gitu. Jadi tidak ada batas submit. Begitu. Nanti akan saya cek terus juga. Tapi ya harus diunggah ulang berarti lampiran-lampirannya. Itu saja. Oke, dengan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menjalankan ujian sidang akhir. Lalu saya juga mau ucapkan semangat buat yang masih belum, begitu ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.